Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Ayuni dengan NIM 2006002 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Penggunaan Model Problem-Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 sekolah dasar. Adapun latar belakang penelitian ini yaitu kondisi ideal. Keterampilan berpikir kritis mempunyai peran penting di era globalisasi industri 4.0. Keterampilan berpikir kritis tidak hanya perlu diperoleh, tetapi juga perlu diajarkan dan dipelajari sejak usia dini. Ada beberapa cara yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Pengembangan kemampuan berpikir kritis di wilayah sekolah dapat digunakan dalam seluruh proses pembelajaran, termasuk pada mata pelajaran IPS. Sama halnya yang Anda ketahui, keterampilan berpikir kritis adalah salah satu keterampilan terpenting yang harus dikuasai oleh seluruh siswa di abad ke-21. Hal ini selaras dengan temuan wawancara peneliti dengan guru kelas 4 yang dilakukan di SDT Moving Kreatif. Rendahnya kemampuan berpikir kritis disebabkan proses pembelajaran masih memakai model tradisional yang berfokus pada guru. Selain itu, guru hanya berfokus pada pemberian materi pembelajaran melalui metode ceramah yang mengakibatkan siswa yang sekadar menghafal konsep, jadi tidak berpikir kritis, sehingga mengakibatkan siswa kurang mempelajari materi yang dipelajarinya. Hasil belajar pada mata pelajaran IPS di bawah KKM yaitu 70 yang ditetapkan oleh Fakultas Pembelajaran Terlebih lagi, kurangnya model pembelajaran yang beragam membuat pembelajaran menjadi membosankan dan gagal menarik perhatian siswa untuk belajar. Maka dengan itu, peneliti mengambil solusinya yaitu dengan cara menggunakan penggunaan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 sekolah dasar. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang ke-1, apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis menggunakan model problem-based learning pada pembelajaran IPS. Kemudian yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran IPS menggunakan model problem-based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, bagaimana kendala guru dalam pembelajaran IPS menggunakan model problem-based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis menggunakan model problem-based learning pada pembelajaran IPS. Kemudian yang kedua, respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model problem-based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian, kendala guru dalam pembelajaran menggunakan model problem-based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kajian teori yaitu indikator keterampilan berpikir kritis menurut Ennis tahun 1963. Yang pertama, memberikan penjelasan sederhana atau elementary classification. Kemudian yang kedua, membangun keterampilan dasar atau basic support. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan atau inference. Yang keempat yaitu memberikan penjelasan lebih lanjut atau advanced clarification. Kemudian yang kelima, menyusun strategi dan taktik atau strategi and taktik. Adapun sintak model pembelajaran problem-based learning yang digunakan yang pertama ada pada tahap 1 yaitu memberi orientasi mengenai permasalahan pada peserta didik. Nah, di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, serta memotivasi siswa. Yang kedua, yaitu tahapnya mengorganisasi peserta didik untuk
meneliti. Nah, yaitu guru di sini membantu peserta didik menetapkan serta mengatur tugas belajar yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Kemudian yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri maupun kelompok. Di sini guru mendorong peserta didik guna mengumpulkan informasi yang sesuai, menjalankan eksperimen agar mendapatkan penjelasan serta pemecahan masalah. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan penyajian hasil karya. Nah, di sini guru membantu peserta didik dalam merencanakan serta mempersiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, serta membantu peserta didik dalam tugas dengan temannya guna menyampaikan pada orang lain. Kemudian yang kelima yaitu yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru membantu peserta didik melaksanakan refleksi serta mengadakan evaluasi terhadap penyelidikan dan proses belajar pada saat pembelajaran dilaksanakan. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu menggunakan metode campuran atau mix method, di mana suatu metode penelitian yang menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam satu penelitian. Nah, kemudian di sini ada desain yang digunakan oleh peneliti yaitu explanatory sequential design, yaitu desain ini mendapatkan kombinasi yang mendapatkan data secara kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Kemudian pada penelitian ini desainnya itu one group, pre-test dan post-test. Kemudian instrumen penelitian yang saya lakukan yaitu ada instrumen tes dan non-tes. Nah, instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-test dan post-test untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa dan menjawab perumusan masalah. Kemudian ada non-tesnya yaitu angket dan wawancara. Nah, di sini peneliti melakukan pengolahan data dalam penelitian ini yaitu diolah berdasarkan jenis data yang terkumpul. Nah, data kuantitatif berupa hasil tes untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis kelas 4 sekolah dasar menggunakan model PBL. Kemudian data kuantitatifnya yaitu dengan menggunakan statistika inferensial menggunakan SPSS. Nah, sementara itu data kualitatif berupa hasil angket dan lembar evaluasi diri untuk menjawab respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model problem-based learning dan kendala guru dalam pembelajaran menggunakan model problem-based learning yang digunakan secara sistematis melalui penjabaran kategori dan sintesis data. Kemudian di sini ada subjek dan lokasi peneliti. Nah, di sini peneliti melakukan observasi di SDIT Mukmin Kreatif, salah satu sekolah swasta yang berada di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Kemudian siswa yang penulis teliti berjumlah 30 orang siswa dan guru kelas 4 sebanyak 1 orang. Kemudian hasil penelitian yang pertama yaitu apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis menggunakan model problem-based learning pada pembelajaran IPS. Nah, di sini ada persentase ketuntasan siswa. Nah, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan model problem-based learning dapat memberikan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa khususnya pada pembelajaran IPS. Materi interaksi sosial yang dilakukan pada siswi kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, hasil uji normalitas ya. Nah, uji normalitas di sini terdapat nilai pretest dan post-test, yaitu signifikannya yang pretest 0,181 dan post-test 0,057.
Nah, yang artinya hasil dari uji normalitas tersebut menurut Safirovic, nah, diperoleh melalui pretest dengan signifikan 0,181 lebih besar dari 0,05, maka distribusi normal. Nah, kemudian pada hasil post test di sini terdapat signifikan 0,057 lebih besar dari 0,05, maka distribusi adalah normal. Kemudian ada juga uji T. Nah, berdasarkan hasil uji T di sini terlihat bahwa nilai signifikan 2 Taylor yaitu 0,000 lebih kecil daripada 0,05, yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir pada nilai pretest dan post test. Kemudian ada uji N-gain. Nah, di sini terdapat skor sebesar 0,5918 pada rentang 0,60 di mana tingkat signifikan gain dinyatakan dalam kategori sedang, sedangkan kategori tafsiran menyatakan bahwa 59,17 masuk dalam kategori cukup efektif. Kemudian ada hasil penelitian juga yang rumusan kedua, yaitu bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran IPS menggunakan model problem based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, berdasarkan angket di atas pada pernyataan ke-1 bahwa siswa sangat menyukai pembelajaran IPS, yang dimana hasil respon siswa yang diperoleh dengan persentase kriteria sangat setujunya 8%, kemudian setujunya sebesar 57%, tidak setuju sebesar 18%, dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Maka dapat disimpulkan bahwa siswa rata-rata menyukai pembelajaran IPS. Nah, kemudian ada pada pernyataan kedua, yaitu selama pembelajaran berlangsung siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas kepada guru. Nah, hasilnya yaitu setuju 32%, sangat setuju 32%, setuju 45%, tidak setuju 6%, dan sangat tidak setuju 4%. Kemudian pada angket ketiga, yaitu kriterianya sangat setuju 60%, setuju sebesar 45%, tidak setuju sebesar 0%. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa angket respon siswa memiliki kepuasan pada model pembelajaran problem based learning. Nah, baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian dari rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana kendala guru dalam pembelajaran IPS menggunakan model problem based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh Ibu Lilis Nurhasana pada pembelajaran menggunakan model problem based learning, yang pertama yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, yaitu siswa sulitnya memahami permasalahan yang disampaikan. Nah, oleh karena itu, sebagai guru, kita harus menyiapkan siswa untuk fokus terlebih dahulu sebelum menyampaikan permasalahan. Lalu, guru harus mampu menjelaskan secara baik kepada peserta didik masalah yang akan diselesaikannya, guna bahasa atau kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, selanjutnya, siswa diberi waktu untuk mencerna dulu permasalahan yang akan dicari solusinya. Kemudian, yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, ada beberapa siswa yang menolak untuk ditentukan kelompok oleh guru. Alasannya, karena siswa ini ingin berkelompok bersama teman dekatnya. Nah, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena di sini guru juga harus memastikan siswa memahami apa yang dikerjakan, karena kemampuan dan karakter setiap siswa itu berbeda-beda. Nah, kemudian di sini ada kendala yang ketiga, yaitu di sini
kendalanya saat membimbing penyelidikan individu kelompok. Nah, ketika guru mencoba menstimulus siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang masih ada, siswa yang mengeluh tidak mengerti dan ingin diberitahu jawabannya daripada berpikir. Nah, solusinya yaitu siswa diberi motivasi dan melakukan pendekatan secara personal atau kelompok. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada pada kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu kesimpulannya terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 setelah menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Nah, hal ini dibuktikan dengan skor rata-rata prosesnya yang lebih besar daripada pretest. Nah, hasil perolehan skor rata-rata pretest dan posttest mengalami peningkatan yaitu sebesar 29,24 dari 52 menjadi 81,24, dan data ketuntasan belajar siswa meningkat sebesar 65% dan 20% menjadi 90%. Nah, siswa mendapat nilai setara maupun di atas kriteria ketuntasan minimum. Hasil dari uji normalitas dengan menganalisis hasil Sapir-Whorf di pretest dengan signifikan 0,181 lebih besar dari 0,05, maka distribusi adalah normal. Dan perolehan hasil posttest dengan pretest dengan signifikan 0,057 lebih besar daripada 0,05, maka didistribusikan adalah normal. Nah, yang kedua yaitu mayoritas siswa kelas 4 merespon positif terhadap model pembelajaran problem-based learning pada materi interaksi sosial. Nah, mereka menunjukkan antusiasme terhadap pembelajaran PS. Yang terakhir, yang ketiga, terdapat kesulitan guru dalam proses pembelajaran menggunakan problem-based learning dalam aspek menyiapkan materi yang mendukung, kemudian pengayaan melalui berbagai media, serta kurangnya siswa dalam interaksi sosial, kemudian dari mengorientasikan siswa pada masalah, kemudian kendala saat mengorganisasikan peserta didik, kemudian saat membimbing penyelidikan. Guru telah mengambil tindakan konkret dengan mendorong pemikiran analitis, penerapan analisis dan pemecahan masalah, serta memberikan penilaian yang mendukung keterampilan berpikir kritis siswa. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan penelitian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.